Profesi host live streaming kini semakin banyak diminati. Namun, pekerjaan ini bukan perkara mudah. Seorang host harus berbicara di depan kamera selama berjam-jam, menyapa penonton, dan mempromosikan produk secara langsung tanpa naskah atau jeda. Namun, tantangan tersebut justru membuat beberapa host menjadi sorotan karena kemampuan berbicara sekaligus penampilan mereka yang memikat. Salah satu yang tengah viral adalah host live dari akun TikTok @72batik. Ia adalah Farhan Sumahar Maisilo. Farhan dikenal sebagai sosok yang rutin memandu sesi live untuk brand 72batik. Meski produk yang ia jual kebanyakan adalah batik pria, justru penontonnya didominasi oleh kaum hawa yang memenuhi kolom komentar dengan pujian. Farhan tidak hanya mencuri perhatian karena wajah tampannya, tapi juga karena gaya bicaranya yang lembut dan sopan. Banyak yang menyebut penampilan dan suaranya mirip dengan aktor Chico Kurniawan. Penampilannya yang selalu rapi dan sentuhan etnik modern juga menjadi daya tarik tersendiri di setiap sesi live. Dalam salah satu live-nya yang mencapai hingga 20.000 penonton, Farhan sempat meminta maaf kepada netizen yang budiman. Fenomena ini membuktikan bahwa daya tarik seorang host live bukan hanya dari produk yang dijual, tapi juga penampilan, kepribadian, dan cara mereka berinteraksi dengan penonton. Penampilan Farhan yang memikat dan cara bicaranya yang sopan berhasil membuat banyak penonton betah berlama-lama menonton live-nya. Tidak heran jika kolom komentar dipenuhi pujian dari netizen yang berbakti yang mengaku salah fokus saat melihatnya memandu live. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Woi, para bini orang, mas-mas batiknya udah punya calon istri. Mamam tuh. Nanti pasti ada yang komen, baru juga calon istri, belum istri. Masih ada kesempatan. Bisa-bisanya di FYP saya itu yang keluar itu batik 72 atau 72 batik sih. Aku tuh sampai heran loh, dan akhirnya ikutan scroll, dan ternyata 72 batik apa batik 72 sih. Ternyata itu host live ya, mas-mas host live yang cukup manis sih kalau menurut aku gitu. Dan yang paling kagetnya lagi, ya ampun, live-nya itu rame loh. Dan rata-rata itu para gadis-gadis kayaknya ya, ciwi-ciwi. Mudah-mudahan anak aku nggak ada yang komen di dalam itu ya. Siapa di sini yang suka lihat live mas-mas jualan batik ganteng? Sopo rek? Aku ganteng ya rek, tapi yang ngono rek. Entek saweranku tuh buat nyawa dekku entek ya. Udah gitu ya, jangankan komenku itu dibaca, jangankan dibaca, didelok lo enggak. Tapi ganteng. Entah oke lo aku nyaweri, tapi enggak direspon jambret. Tapi ganteng ya rek. Ganteng gak sih? Ganteng ya. Nyeneng no. Mesem tebar pesona neng mama neng mbak. Gemes aku jangkrik. Tak sawaranku. Pas batik 72 dia merasakan banget, tapi menurut aku kayak ada something gitu ya, kayak orang ganteng tuh banyak, orang manis tuh banyak, dan dia udah ngelakuin live tuh bukan baru kemarin, tapi gongnya kemarin. Tapi pas nonton di Willy Salim yang ini, pantesan rezeki orang mau menikah dengan tulus. Apalagi dia ngomong kan, ini saya nggak punya pacar, tapi saya punya calon istri gitu. Berarti dia sedang mengikhtiarkan sebuah pernikahan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu dengan tulus. Dan aku kemarin, aku nggak tahu, saya mellow aja ngelihat dia nge-live di beberapa akun gitu, dan dia bener-bener yang kayak berjuang gitu. Nge-live-nya tuh bukan yang kayak ya udah cuman dateng diem gitu, nggak semua tamu bisa kayak gitu ya, mungkin karena dia juga host live ya. Tapi menurut aku ada yang sedang dia ikhtiarkan. Kalau memang pernikahan itu semoga lancar mas. Saya bukan barisan patah hati, tapi saya barisan pendukung ya. Kalau dia udah sering nge-live, apa niat yang berubah saat ini yang akhirnya bikin
Allah kasih merubah dalam satu malam gitu. Itu viewsnya nggak sedikit loh. Sekelas artis biasanya yang perlu berjuang bertahun-tahun, dan dia hanya dengan semalam terpublish ke semua orang. Mungkin ada serpihan doa dari beliau yang akhirnya Allah dengar dan Allah kabulkan saat ini. Masya Allah Mas Farhan. Ini 72 batik nih wajib banget nih ya berterima kasih sama hostnya yang ini nih. Gila, setahu gue ini 72 batik ini nih ya toko baru loh ya. Tapi sekarang followersnya udah banyak banget. Jadi yang paling gila ya, gue pernah lihat tuh ya, lagi lihat di FYP gue yang nonton dia 65.000 cowok tuh cewek sih, cewek-cewek gatel ya, semua yang nontonin dia digatelin tuh ya. Catcalling bukan ya, kalau cewek nggak ada kali ya catcallingin cowok ya. Kalau cowok kayak begitu namanya catcalling, tapi kalau cewek kayaknya ya udah kan bercanda. Tapi ini keren banget ya, gue kagak tahu seberapa banyak yang beli, tapi sekarang semuanya siapa sih yang kagak tahu 72 batik? Hah? Siapa yang kagak tahu? Jadi bagus banget nggak sih buat awareness. Udah gitu batik-batik lain yang misalnya batik Arkansas ya, itu juga kecipratan gitu loh ya nggak? Ini gue yakin bentar lagi diundang nih ke Pagi-Pagi Ambyar nih ya. Abis itu banyak banget nih diajak collabs nih ya, entah sama konten kreator lain lah, diajak nge-live bareng lah pasti nih. Dan pastinya makin sibuk dan pastinya untuk make jasanya dia nih untuk jadi host live streaming nih pasti bakal lebih naik lagi nih rate cardnya nih. Gue yakin banyak brand yang bakal pakai dia nih dalam waktu dekat ini ya. Tapi menurut gue ya, selain wajahnya yang emang begini nih ya, yang katanya kaum hawa dia ganteng, cakep, imut atau nggak apapun itu ya, menurut gua kayak karakternya dia tuh yang bikin orang betah nonton dia tuh kayak dia tuh malu-malu kucing gitu loh. Udah gitu kayak soft spoken gitu, ngerti nggak sih cowok-cowok soft spoken gitu loh. Saran dari gue ya bro ya, ini kan lo lagi naik-naiknya nih ya, pertahankan personal branding lu yang itu ya, dan lu terima aja tuh semua yang ngajakin lu collab kerja sama ya, lu pukul aja tuh harga yang agak tinggi gitu loh ya, mumpung lagi naik-naiknya nih jangan sampai nanti udah tunggu turun baru ya. Tapi kalau bisa dipertahankan bro, jangan sampai turun gitu loh ya, bikin inovasi baru kayak personal branding baru kayak ya, karena kan pasti ada titik jenuhnya gitu ya. Kayak orang-orang lihat muka gue udah jenuh, udah muak ya. Ini kesempatan emas buat lu nih bro ya, buat lebih naik lagi ya. Congratulations. Itulah hebatnya dan uniknya TikTok guys ya. Siapapun yang bukan siapa-siapa tiba-tiba bisa viral dan menjadi siapa-siapa dan jadi terkenal dalam waktu yang sangat amat singkat. Itu tuh hebatnya TikTok ya. Ya Allah cantik-cantik, jangan pada ngarep. Ya Allah nih ya, Mahira ngeliat 19.000 orang lebih nontonin abang-abang itu. Gak cuma nontonin, ngomen juga. Sampai ada yang ngomen kayak gini nih, "Bang, kiss aku dong." Ya Allah, itu buat apa? Tujuannya buat apa? Komentar lu kagak kira dibaca sama abang itu 19.000 orang coy yang nonton. Please lah ya Allah cantik, please. Jangan turunin harga diri kamu. Jangan hilangkan harga diri kamu sebagai perempuan. Biasanya nih ya, biasanya yang suka goda-goda, yang suka cari perhatian, caper tuh biasanya laki-laki. Waduh bahaya kalau udah para perempuan caper, goda-goda, itu bahaya. Kalian tahu kan orang-orang yang suka jual harga diri, wah itu udah murahan banget. Walaupun kalian lah kan ini cuma di sosial media doang kak, di live-nya doang. Buat apa kalian buang-buang waktu ya, mantengin dia jualan batik, kalian kagak beli, cuman ngomen-ngomen kagak jelas. Jangan dong cantik ya, dirubah tuh, jangan kayak gitu please. Kamu tuh perempuan, kamu tuh harus punya nilai harga diri kamu tuh yang bagus, jangan rendahan kayak gitu. Berubah ya, yang masih suka aduh ngehalu-halu kagak jelas nih, taubat. Kak, mau batiknya apa punya cahaya lagi tuh aja. Bisa kali. Apa bedanya kamu sama batik aku? Kalau ini setan merah, kalau ini setan beneran. Ini sikat. Makasih nih yang udah masuk, bukan ke live-nya, tapi ke hatiku. Jaelah. 1 batik, 2 batik.
Halo Neng cantik. Ini. Hah. Ya langsung bisa di check out. Bukan di keranjang kuning, tapi gigi lo yang kuning. Ya elah Syadap. Banyak banget sih yang nontonin aku nih. Thank you yang udah join ya. I love you semuanya. I love you all.